wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Bertemu lagi kita pada video pembelajaran agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas lanjutan video materi sebelumnya, yaitunya nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas 2 kitab. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur. Sekarang kita akan melanjutkan nama kitab yang ketiga yang diterima oleh Nabi dan Rasul, yaitunya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi. Kitab Injil ini diturunkan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Dalil menyatakan kitab Injil tersebut sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, kata Nabi Isa. Dia memberikanku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Wa atainahul injila fihi hudan wa nur. Dan kami berikan kitab Injil itu kepada Nabi Isa. Di dalamnya petunjuk dan cahaya. Nah, perhatikan. Inilah secara garis besar isi pokok kitab Injil tersebut. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, akan lahir seorang nabi penutup di akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad. Yang kelima, ajaran untuk hidup zuhud. Yang keenam, menjauhi kerakusan. Yang ketujuh, menjauhi sifat tamak terhadap dunia. Inilah isi pokok kitab Injil tersebut. Yang keempat, nama kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul, dianya Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad yang ke-7 Masehi. Pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira di Mekah dengan bahasa Arab. Apa kata Allah di dalam surat Yusuf ayat 2? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu mudah memahaminya. Ya. Terus, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memakan waktu yang sangat lama, yaitunya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau lebih kurang 23 tahun. Itulah lamanya Al-Quran diturunkan, tidak secara sekaligus, ya. Dan ayat yang pertama turun surat Al-A'la, surat Al-Alaq 1-5 di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Ayat yang terakhir turun surat Al-Maidah ayat 3. Turun di Mekah ketika Nabi sedang melakukan haji wada atau haji terakhir. Lanjut isi pokok kandungan dalam Al-Quran.
Apa saja isi pokok Al-Quran tersebut? Yang pertama akidah, keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Yang kedua akhlak, budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, isi pokok Al-Quran itu adalah ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Yang keempat, muamalah, yakni yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, isi pokok Al-Quran itu adalah tarikh, sejarah, yaitunya kisah orang-orang dan umat-umat terdahulu, apakah itu umat yang durhaka maupun umat yang beriman kepada Allah. Yang terakhir, isi pokok kitab Al-Quran itu adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa keistimewaan Al-Quran bila dibandingkan dengan kitab yang lain? Yang pertama, isi Al-Quran itu paling lengkap, komplit. Yang kedua, isi Al-Quran itu sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, susunan bahasanya yang sangat indah. Yang keempat, membaca, mendengarkan, dan mempelajari Al-Quran ibadah. Yang kelima, memuliakan akal pikiran kita manusia. Yang keenam, keutamaan Al-Quran itu menjadi penawar, obat dari segala macam penyakit. Yang ketujuh, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedelapan, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Yang kesembilan, Al-Quran itu terpelihara kemurniannya. Yang terakhir, Al-Quran itu memadukan antara iman, ilmu, dan amal perbuatan. Oke semuanya, demikian pembahasan materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari video pertama sampai sekarang bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.